Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 81, tentang rumah. Iya, sekarang rumah itu kosong. Sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Givari tersenyum. Sebenarnya rumah itu sudah dijual oleh Raffin. Tapi dia tidak tahu saja kalau dia menjual pada rekan Om sendiri. Jadi, Om ambil alih kembali rumah itu. Dan, sekarang rumah itu pun sudah melalui beberapa tahap renovasi. Yah, untuk menghilangkan sedikit kisah kelam saja di dalamnya. Lanjut Givari. Laila tertegun mendengarnya. Matanya melebar dan lidahnya mendadak keluh untuk berkomentar. Boleh aku lihat rumahnya, Om? Laila mendadak penasaran. Givari mengangguk setuju. Oh, tentu saja boleh. Kita berangkat sekarang. Jadilah. Mereka berdua beranjak meninggalkan kantor dan bergegas menuju rumah Raffin yang berada di sebuah komplek elit dekat pesisir pantai. Mobil sudah memasuki gerbang utama rumah bernuansa modern yang tidak terlalu besar tetapi masih terbilang cukup mewah. Terlihat seorang pria parubaya dengan ramah membukakan pintu gerbang. Dia adalah Pak Santoso, tukang kebun kepercayaan Raffin. Di depan pintu rumah utama pun terlihat wanita parubaya sudah menunggu kedatangan mereka. Yang tadi namanya Pak Santoso, dan yang di depan sana namanya Biola. Givari memberitahu Laila. Mobil terparkir sempurna di halaman rumah. Laila tersenyum pada Biola yang membungkukkan badan. Jadi selama ditinggal pemilik rumah, mereka tetap di sini jagain rumah ini? Tanya Laila. Baru beberapa hari ini saja mereka kembali ke rumah ini sebetulnya. Givari tersenyum tipis. Sementara Laila jadi terheran. Mereka sempat diberhentikan kerja oleh Raffin. Karena saat itu, Raffin sendiri sedang mengalami kesulitan. Kekeh Givari. Ia menceritakan bagaimana kehidupan Raffin setelah perusahaannya terancam bangkrut. Yang ternyata semua itu adalah ulah Givari sendiri. Laila hanya merespon dengan anggukkan kepala dan sesungguhnya dia merasa kasihan dengan nasib Raffin. Om tega banget sama anak sendiri. Laila tertawa kecil. Givari pun terkekeh. Yah, sebenarnya sih kasihan juga sama anak itu. Tapi, itu hukuman yang pantas untuk anak seperti dia. Akibat mengkhianati kepercayaan orang tua. Buktinya, pernikahan dia dan wanita murahan itu tidak memberikan manfaat apa-apa selain daripada kehancuran. Apalagi ada anak yang hadir dan bukan darah dagingnya. Cih, tidak sudi Om menerimanya. Laila hanya tersenyum miris. Dia pun sudah mengetahui dengan jelas apa saja yang dialami oleh Raffin kemarin-kemarin. Termasuk tentang anak siapa yang lahir dari Alana. Namun, tentu saja dia tidak menyimpan perasaan buruk pada kisah itu. Ia hanya yakin bahwa di setiap ujian pasti ada hikmahnya. Givari dan Laila mulai berkeliling di dalam rumah itu. Interiornya sangat menarik dan terlihat bersih. Furnitur mahal yang sempat habis terjual, kini tertata kembali. Rumah yang menjadi saksi bagaimana kisah Belva dan Raffin kala itu, kini hanya tinggal kenangan yang dapat dirasakan jelas oleh Givari. Rumah ini memang memiliki sisi yang kelam. Banyak sandiwara dan air mata di setiap penjuru. Meski tempat ini memiliki masa lalu yang buruk, tapi tetap saja rumah ini adalah hasil jerih payah Raffin dan di bawah kuasa Om sendiri. Tentu saja Om tidak akan membiarkan rumah ini terbengkalai begitu saja. Givari tampak mengenang. Cukup nyaman dari bagian depan. Ada berapa kamar di rumah ini, Om? Tanya Laila. Ada 4. 1 kamar utama di bawah, 2 kamar tamu di atas, dan 1 kamar art di belakang. Givari menarik napas panjang. Terbayang saat ia dan Om Atara pernah datang mendadak untuk menginap di rumah itu. Laila mengangguk. Tentu saja dia tidak tahu apa yang ada dalam benak Givari. Aku mau lihat kamar utamanya, Om. Givari mengangguk. Laila pun diarahkan oleh Biola menuju kamar utama. Givari hanya mengekor di belakang dan jalan perlahan. Meresapi bagaimana Raffin dan Belva begitu sempurna menjalani sandiwara rumah tangga kala itu. Ini kamarnya, Nyonya. Biola membukakan pintu. Laila tersenyum dan berterima kasih. Jangan panggil Nyonya, aku masih muda loh. Panggil Mbak Laila aja ya, Bi.
Biola tersenyum lebar dan mengangguk. Oh, baik, Mbak Laila. Laila gadis yang sangat ramah dan santun. Biola sendiri senang sekali melihatnya. Meski baru pertama kali bertemu, dia merasa Laila akan membawa pengaruh yang baik dalam rumah ini. Kamarnya cukup besar dan nyaman. Walaupun pemilihan cat dan interiornya agak gelap, tapi masih cukup oke lah. Laila mengedarkan pandangan ke segala penjuru di kamar itu. Kamar yang pernah menjadi saksi bisu saat pertengkaran Belva dan Alana malam itu. Givari hanya memperhatikan dari ambang pintu saja. Masih enggan untuk masuk karena begitu merasakan atmosfer dari dalam kamar. Sudah sangat terasa sisi kelam dan buruknya kisah yang pernah terukir di sana. Tak sanggup membayangkan putranya memadu kasih dengan perempuan yang sangat dia benci. Terkadang Givari merasa bersyukur jika ternyata Alana saat itu mengandung benih pria lain. Karena dengan begitu, berarti benih dari keturunannya tidak bercampur dan menghadirkan makhluk kecil dari pernikahan Ravin dan Alana. Itu suatu hal yang bagus. Rasanya tak terbayang andaikan Ravin memiliki anak kandung dari Alana. Pasti akan menyiratkan rasa malu di keluarga Mahesa. Dalam benak Laila sendiri, ia sudah paham. Kamar ini pasti menjadi tempat Ravin dan istrinya. Tetapi Laila yang tidak pernah melihat secara langsung segala yang terjadi dalam rumah ini, hanya bisa berusaha memahami dan memaklumi. Kalau keadaan di belakang kayak gimana ya? Laila menoleh pada Biola, mulai penasaran dengan suasana bagian belakang rumah itu. Mari saya antar, Mbak. Biola langsung sigap, kemudian mereka keluar dari kamar utama menuju halaman belakang. Suasananya sangat tentram dan sejuk. Dari tempat mereka berdiri saat ini, terlihat jelas pemandangan air laut yang biru terbentang luas. Berbagai macam tanaman hias dan berwarna-warni pun terlihat segar dan indah di tempat itu. Bagus sekali. Perancangnya pasti memang sangat menyukai warna-warna yang indah. Laila tersenyum lebar. Tentu saja taman belakang itu didesain langsung oleh Ravin. Setelah itu Laila diajak melihat suasana di lantai atas. Semuanya tampak mengagumkan. Bagi orang seperti Laila yang paham tentang konsep desain arsitektur, tentu sangat tertegun melihat setiap sisi interior rumah itu. Semuanya memiliki makna tersendiri. Jadi, kamu mau pilih kamar yang mana? Laila, tanya Givari. Aku mau kamar yang ini aja, Om. Bagus dan lebih nyaman daripada kamar utama. Dari sini kita bisa lihat pemandangan bukit dari jendela. Laila berjalan ke arah jendela kaca. Dari tempat dia berdiri, jelas terlihat suasana taman sebelah rumah yang terdapat Pak Santoso sedang merapikan tanaman. Tentu saja dia memilih kamar yang pernah disinggahi oleh Belva, yang terdapat sebuah jendela kaca dan langsung menyuguhkan pemandangan dari sebelah rumah yang memperlihatkan perbukitan. Kamar yang pernah menjadi saksi bisu dari kesedihan dan kekecewaan Belva. Baguslah, perlu kamu ketahui. Kamar ini sempat ditempati oleh Belva. Vibes-nya memang terasa lebih positif dan damaikan dibandingkan kamar utama tadi. Givari terkekeh. Laila pun ikut tertawa. Sedangkan Biola tampaknya sedang sibuk membantu merapikan barang-barang Laila. Semua tempat di rumah ini memiliki sisi keunikannya sendiri. Om, kamar di bawah pun menurutku bagus dan cukup nyaman. Tapi, karena aku merasa sebagai tamu di rumah ini, jadi aku tetap memilih kamar yang memang khusus tamu. Laila menjawab dengan bijak, tidak mau memperkeruh suasana hati Givari yang kadang masih belum bisa melupakan kenangan buruk dari rumah ini. Iya, meskipun pernah ada iblis menyerupai wanita yang tinggal di sini, tapi rumah ini akan tetap menjadi surga jika penghuninya adalah orang yang tepat. Givari tersenyum pahit. Om yakin, jika kamu yang menghuni rumah ini, maka kisah masa lalu itu perlahan akan terkikis dan terganti dengan warna kebahagiaan. Laila merasa tersanjung, tetapi hatinya tak pernah meninggi. Baginya setiap rumah itu seperti menyimpan jutaan kenangan yang indah dari masa ke masa. Rumah memang hanya bangunan biasa, tapi di dalamnya menyimpan banyak kenangan, menyaksikan sisi kehidupan setiap penghuninya. Memang sayang banget, kalau rumah seunik ini dibiarkan gitu aja, ujar Laila. Kemudian Givari kembali mengajaknya untuk rehat sejenak di ruang tengah. Mas Ravin itu keren banget ya, aku kagum sama dia sebenarnya. Bisa membuat rumah ini terlihat berbeda dan terkesan sangat nyaman. Terlihat dari setiap detail bangunan dan penempatan setiap furniturnya. Dia sweet banget. Laila tersenyum kagum.
menyanjung seseorang yang jauh di sana. Dia memang lelaki yang baik. Jelas sudah dia menciptakan kehangatan dan keindahan di dalam rumah ini. Hanya saja dia salah membawa seseorang. Givari menghela napas. Apa Om masih marah sama Mas Rafin? Laila menatap serius. Lengang sejenak, Givari tampak menelan ludah. Masih merasakan kepahitan yang ditaburkan oleh putra tunggalnya. Sebesar-besarnya rasa kecewa dan amarah. Dia tetap satu-satunya penerus keturunan Mahesa. Om yakin, hanya waktu yang bisa menghapus kesedihan dan kekecewaan itu. Givari selalu saja bijak menyikapi situasi. Memang benar, hanya waktu yang dapat meluluhkan keadaan. Ketika sebagian bumi hancur, waktu akan terus berjalan. Tidak peduli apapun yang sudah terjadi. Bagaimana keadaan dia sekarang ya, Om? Laila menatap jauh dan kosong, seolah merindukan sesuatu. Om baru akan menemuinya besok. Apa kamu mau ikut? Tanya Givari. Mata bulat gadis itu berbinar cerah. Tentu saja dia tertarik. Mau, Om, oke, besok pagi. Om jemput kamu lagi ya. Keesokan paginya, Laila tampak bersemangat dan sudah bersiap dengan Givari untuk menuju lapas tahanan. Hari ini tepat 3 bulan Rafin mendekam di balik jeruji besi. Givari sendiri hanya menjenguk sebulan sekali saja, sengaja agar tidak kembali memanjakan putranya. Sesampainya di tempat, Laila duduk bersebelahan dengan Givari. Tak lama seorang pria mengenakan pakaian tahanan diantar memasuki ruangan pertemuan. Laila melebarkan mata saat melihat pria itu sekarang tampak berbeda. Mas Rafin. Rafin pun mengangkat wajah dan tatapannya bertemu dengan gadis yang berada di sebelah ayahnya. Ia tercengang dan mendadak terpaku. Mata gadis itu berembun, napasnya tercekat lalu kemudian ia menundukkan kepala, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Rafin terus berjalan dan duduk di kursi yang berseberangan dengan Laila dan Givari. Sebelumnya ia pun mencium punggung tangan sang ayah, sebagai tanda silaturahmi. Gimana kabar ayah dan ibu? Tanya Rafin. Di bagian sisi wajahnya pun terlihat jambang tipis mulai melebat. Rambutnya pun semakin gondrong namun tetap rapi. Wajar saja. Selama 3 bulan di penjara, pasti akan kesulitan mengurus diri sendiri. Meski begitu tetap tidak mengurangi nilai ketampanannya. Alhamdulillah kami baik. Gimana keadaan kamu? Tanya Givari. Seperti yang ayah lihat, Rafin tersenyum tipis. Sedetik menatap ayahnya kemudian tatapannya kembali menoleh pada gadis berjilbab biru muda itu. Kamu, Nur Lail. Rafin menaikkan sebelah alis dan menatap lamat gadis cantik itu. Laila mengatur napas dan mencoba tetap tenang. Kemudian mengangkat wajah dan menyunggingkan senyuman. Iya, Mas, ini aku. Laila tersenyum manis. Namun, terlihat jelas di bibir tipisnya tampak bergetar, antara gugup dan malu-malu. Rafin dan Laila mengunci tatapan dalam diam, seolah sibuk dengan hati mereka masing-masing. Rafin mengulum senyum memandang gadis cantik itu. Ada tatapan yang mengatakan seperti tak percaya dapat melihat gadis ini lagi. Laila ini yang akan menggantikan kamu di perusahaan. Sementara waktu, proyekmu akan di take over padanya. Ujar Givari lugas, memecah keheningan di antara Rafin dan Laila. Rafin mengernyit dan kembali menatap ayahnya. Gadis kecil ini akan mengurus proyekku. Rafin terkikik, kemudian dia menatap Laila. Hei, emang kamu ngerti apa soal bangunan? Kata-katanya terkesan arogan. Ekspresi wajah Rafin seolah menantang anak kecil. Tetapi bagi Laila itu seperti sebuah ejekan. Lihat aja nanti, emang cuma kamu doang yang paham begituan. Balas Laila percaya diri. Itu membuat Rafin untuk pertama kalinya melebarkan senyuman kembali setelah sekian lama senyuman itu terkubur dalam duka.